Hari ke-7, private tour Bobo di mobil, batch ke-7 di bulan 7. Puncak musim panas di Xinjiang. Hari ini kita kayak di Taman Eden guys, karena seisi kota Yining penuh dengan pohon buah-buahan. Ini crab apple, spesies apel yang buahnya kecil-kecil tapi bisa dimakan juga. Ini namanya impian yang terkabulkan, ya, tercapai. Cakepnya modelnya kayak cherry loh. Ya, ini nggak dimakan pun disimpan juga bagus. Ini enak udah. Ini udah enak kok. Enak ya? Udah. Wah. Tamu-tamu kita kali ini suka kulineran guys. Jadi untuk hotelnya kita nggak pesen yang pakai sarapan, supaya kita bisa cobain jajan-jajan di luar. Kita sarapan di mall sambil cari adem karena hari ini Yining cerah membara. Siang 38 derajat Celcius. Jadi kita kuai-kuai dulu main di mall sambil nunggu jam makan siang. Siang ini kita mau makan enak guys, makan di Hotel Intercontinental Yining yang buffetnya juara banget. Adik kecil kita mainan slime yang dibeli tadi pagi di supermarket di mall. Ternyata kayak gini ya mainan slime. Teman-teman sudah pernah coba belum? Kayaknya bisa buat anti stres nih, cuma sayangnya nggak tahan lama. Dimainin seharian sudah berubah jadi agak getas. Sampai kita di Hotel Intercontinental Yining. Waktu batch 6 kita nginep di sini dan sarapannya memang paling mantap jiwa. Di bulan Juli kamarnya sudah kena high season, paling murah 7,2 juta semalam. Jadi kita nggak pakai kamarnya, tapi fokus ke kelebihan mereka, yaitu buffetnya. Semua puas dan makan sampai kenyang. Roda berputar menjelajah China nan luas, dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si Hafi, kamperban kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari Kelar makan pada antri lagi deh pakai restroomnya karena kekenyangan. Di sini adik kecil kesayangan kita unjuk kelihayannya dalam hal mijit. No play-play guys, emang seenak itu pijitannya. Langsung rileks sampai lemes deh. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Meski panas pol, kita tetap ke Liu Xing Street sesuai rencana. Untungnya banyak pohon, jadi nggak terlalu terik. Masih bisa lah jalan-jalan. Liu Xing Street ini kalau malam rame banget. Penuh dengan pengunjung baik orang lokal maupun wisatawan. Ini tuh kayak pedestrian street gitu, tapi bangunan rumah-rumahnya cantik-cantik dan warna-warni. Bagus banget buat foto-foto. Dan teman-teman bisa sewa juga baju-baju khas Uighur di sini. Ada subscriber nitip bantal bunga lavender, jadi kita beliin di sini. Souvenir juga lumayan lengkap. Kalau mau beli oleh-oleh bisa di sini. Berhubung panasnya ampun, tamu-tamu kita milih buat nongkrong dulu nih, ngopi-ngopi cantik sambil ngadem. Suhu tubuh sudah turun, baru kita lanjut jalan lagi. Jajan-jajan gak lama, ngadem lagi. Kali ini nggak ngopi.
Di depan tea shop ada pohon ceri. Banyak banget lagi buahnya. Orang-orang lain juga pada metik dan cemilin cerinya. Wes lah, kita juga ikut cicip-cicip. Dapet cerinya, tapi asem. Di sebelah toilet umum ada pohon ceri juga. Nah, katanya ceri yang di situ manis-manis. Kenapa bisa begitu ya? Persis di sebelah pohon ceri ada pohon walnut. Banyak juga buahnya. 我们在旅途中自由。窗外风景慢慢流动，草原的风吹散了梦。你轻靠我身旁入睡，脚下是远方的歌声。我在路上睡着，梦见新疆辽阔的天空，风带着故事轻轻走。我们在旅途中自由。在路上和你一起圆梦。Dari Yining, agenda kita berikutnya adalah ke Nalathi yang jaraknya sekitar 250-an kilometer. Perjalanan bakal makan waktu sekitar 5 jaman. Plus nge-charge nambah lagi 1,5 sampai 2 jaman lah. Jadi total 7 jam perjalanan. Jadi akhirnya kita extend di Yining, besok pagi baru perjalanan ke Nalathi. Kita balik ke hotel, dan di hotel kita live streaming buat giveaway yang sempat tertunda karena malam sebelumnya kita sudah kemalaman sampai di Yining. Hari ke-8, kita mau perjalanan panjang ke Nalathi, jadi kita sarapan dulu. Sepanjang jalan kita lihat apel-apel dari jendela. Menggiurkan sekali. Asik. Mantep. Enggak bentuknya gini kan? Iya. Coba biji lu. Sangat merah. Tuh. Asik juga kalau dirujak. Pas kita sudah belanja perbumbuan, jadi bisa ngerujak deh. Sekalian lebihan panen apelnya, kita bikin selai apel. Di perjalanan ke Nalathi, kita ketemu pohon-pohon apel yang buahnya lebih besar-besar di pinggir jalan. Senang sekali. Petik lagi deh, dan bisa lanjut bikin selai lagi nanti. Aduh. Mantap. Yang merah, Ci, yang merah. Yang atas aja yang merah. Maaf. Nih. Saking ininya. Saking Jeli-jeli. apa namanya? Ah. Saking semangatnya kita. Nah, gelinting satu. Ini Lus. Iya, yang merah, hati-hati. Ini bukan. Nah, situ lebih banyak katanya. Klasik Lus, klasik. Ini semuanya nih masih. Nggak boleh tengok, nggak pakai kacamata. Hati-hati. Bagus ya. Udah cukup. Sisa sedikit buat orang Ya. lihat. Oke, sip. Terima kasih ya. Kita udah ambil apel. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Dek, selai baru jadi satu Dek. panci. Nah, iya, Lihat mamamu jadi panen lagi nih. Tuh. Allah ya Robbi. Keren ya. Gila, bagus banget. Bagus banget. Apelnya dalamnya agak merah, guys. Ini. Iya, Lagi PMS. seger banget. Lagi PMS dianya ya. Gubrak.
Ini kayak apel Malang guys, asam-asam seger garing. Mungkin beberapa ini lagi kali, 2 minggu lagi. Kalau waktu aja itu. Halo guys, hari ini kita baru selesai weekend. Aku persembahkan setangkai bunga lavender untukmu. Thank you, love. Di perjalanan kita mampirin Tien Shan Huahai atau Tien Shan Flower Sea, salah satu perkebunan lavender terbesar di Yili, dan asli wangi banget karena lavendernya sudah dipanen dan lagi dijemur. Ini jemuran bunga-bunga lavender mereka. Kita parkir di sini sambil charge si Happy, sambil masak makan siang, dan sambil menikmati semerbaknya bunga lavender yang menenangkan. Kalau tadi adik kesayangan kita sudah bantu bikin selai apel, sekarang Doi bantu masak mie. Rajinnya. Apakah sudah cocok masuk MasterChef? Bagus. Meski menunya sederhana, tetap nikmat karena semuanya happy dan makan bareng-bareng, masak bareng-bareng. Nutrisinya juga ada, kita tambahin sayur sawi putih dan telur. Juga kerupuk kulit. Makan. Biar yang nyetir nggak ngantuk, kita bikinin kopi. Angetin bika Ambon juga buat cemilan. Wanginya bisa membangunkan yang lagi bobo siang. Oh, enaknya. Di perjalanan, kita juga melewati banyak sekali panel surya. Nggak sia-sia panas terik di sini, langsung ditangkap dan dimanfaatkan jadi energi listrik. Kita juga melewati ladang-ladang jagung dan bunga matahari. No wonder di sini banyak minyak jagung dan minyak bunga matahari.我在路上睡着了，梦见心中辽阔的天空，风带着故事轻轻走，我们在旅途中自由。Malam ini kita bakal bermalam di sebuah homestay, rumah di desa gitu. Rumahnya ada restonya juga, yang kalau kita pesan sayur apa, mereka tinggal petik di kebun dan langsung dimasak. Jadi kita sekalian makan malam di sini juga. Besok baru explore Nalathi.吹散了梦，在路上和你一起入梦。我在路上睡着了，梦见新疆辽阔的天空，风带着故事轻轻走，我们在旅途中自由，在路上和你一起入
5 menu kita pandang loh. Ayo ambil. Ini tengah-tengah. 那个茄子没炒也不用炒，我没想到这么多宝啊。 Hari ke-9, sarapan di homestay terlalu lokal. Adik kecil kesayangan kita mau empe-empe aja katanya. Ya wes, kita panasin di camper van. Biasanya orang-orang ke Nalathi untuk lihat grassland. Tapi batch 7, lihat lautan bunga-bunga. Lebih warna-warni dan meriah buat foto-foto. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan. 穿越风沙不怕路远，穿越风沙不怕路远。每一站都有新发现，每一站都有新发现。 Tanpa wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekadar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari teka petayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari teka petayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, nontonnya bikin candu. 和你一起看世界，和你一起看世界。一起看世界。Tanpa wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekadar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari teka petayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari teka petayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy. So, rute bisa mirip, tapi jalan-jalan bareng Bobo di mobil, agendanya bisa beda banget antara batch 1 dengan batch lainnya. Kita sesuaikan dengan minat masing-masing peserta. Dari Nalathi, kita lanjut Tuku Highway untuk kembali ke Urumqi. Bakal lebih cepat sehari dari jadwal karena para peserta batch 7 mau lamaan di Urumqi supaya bisa shopping-shopping. Stay tune, ikuti terus keseruannya, dan semoga teman-teman ikut bahagia lihat peserta-peserta private tour yang bahagia di Xinjiang.